Bayangkan pagi di Washington. Langitnya abu, angin dingin menampar jendela Gedung Putih. Tapi yang bikin merinding bukan cuacanya, melainkan selembar dokumen yang baru keluar dari meja Oval Office. Sebuah keputusan presiden. Bukan tentang perang. Bukan juga tentang ekonomi. Melainkan tentang siapa yang boleh diselamatkan. Amerika yang selama ini menutup pintu bagi ribuan pengungsi dari Timur Tengah, Asia, dan Afrika, tiba-tiba membuka satu jalur istimewa. Bukan untuk korban perang, bukan untuk anak-anak di kamp pengungsian. Today, nearly 60 white South Africans were admitted into the United States. Tapi untuk kelompok kulit putih dari Afrika Selatan. Afrikaner. Nama lama dari keturunan Belanda di tanah Afrika, yang kini disebut pengungsi yang perlu diselamatkan. Dan di balik semua ini, ada cerita tentang politik, identitas, dan warna kulit. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe bagi yang belum subscribe. Karena subscribe itu penting bagi perkembangan channel ini. Silakan bagikan video ini dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Tanggal 7 Februari 2025. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berjudul Addressing Egregious Actions of the Republic of South Africa. Di dalamnya tertulis, Amerika Serikat akan mempromosikan pemukiman kembali bagi warna Afrikaner yang melarikan diri dari diskriminasi dan kekerasan rasial yang didukung pemerintah. Nada resminya terdengar penuh kepedulian. Tapi bagi banyak orang, kalimat itu terdengar lain. Ini adalah sinyal politik yang keras. Karena di waktu yang sama, Trump baru saja memotong kuota pengungsi global AS dari 125.000 menjadi kurang dari 20.000 orang per tahun. Program suaka untuk warga Suriah, Sudan, dan Afghanistan hampir berhenti total. Namun untuk Afrikaner, pengecualian dibuat. Bukan hanya itu, Gedung Putih juga membekukan bantuan luar negeri untuk Afrika Selatan dengan alasan kebijakan diskriminatif. Trump bahkan menyebut kebijakan reformasi tanah di Afrika Selatan sebagai penjarahan terhadap warga kulit putih. Dan dunia pun terbelah. Untuk memahami ini, kita harus menengok sedikit ke Afrika Selatan. Negeri yang dulu dikenal sebagai Rainbow Nation, bangsa pelangi. Tapi, pelangi itu retak sejak lama. Afrikaner, keturunan kolonialis Belanda, dulu adalah penguasa sistem apartheid, sistem pemisahan ras yang menindas mayoritas kulit hitam. Setelah apartheid berakhir di 1994, posisi mereka berubah. Sebagian kehilangan tanah akibat kebijakan redistribusi. Sebagian lagi jadi minoritas ekonomi yang canggung di negara baru. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul berita tentang farm attacks, penyerangan dan pembunuhan petani kulit putih. Media konservatif di AS menyebutnya sebagai pembunuhan rasial. Tapi, data dari Kepolisian Afrika Selatan justru menunjukkan sebaliknya. Kekerasan memang meningkat, tapi korbannya bukan hanya kulit putih. Lebih dari 80% korban serangan di pedesaan justru petani kulit hitam. Artinya ini masalah nyata, tapi bukan genosida. Namun, narasi Afrikaner dibunuh karena kulit putih sudah terlanjur viral. Dan bagi Trump, narasi itu sangat berguna. I love this state and I love the people of this state. Dalam politik Amerika, simbol itu segalanya. Trump sudah lama menjual citra pembela peradaban Barat. Ia menolak pengungsi Muslim, menekan imigran Latin, dan membangun tembok di perbatasan. Lalu,
Ketika ia menyebut Afrikaner sebagai pengungsi kulit putih yang tertindas, pesannya jelas. Amerika masih punya ruang, asal kamu tampak seperti kami. Para pengamat dari Harvard Kennedy School bahkan menyebut kebijakan ini eksperimen rasial paling terang-terangan dalam kebijakan pengungsi modern. Sebuah pengecualian berbasis warna kulit yang tidak pernah terjadi lagi sejak tahun 1950-an. Dan efeknya langsung terasa. Dalam waktu 2 bulan, lebih dari 67.000 Afrikaner tercatat mendaftarkan minat pindah ke Amerika. Sekitar 10 orang pertamanya pun diterbangkan secara resmi ke Texas dan Florida. White South Africans arriving as refugees at Dulles Airport outside Washington today. Mereka disebut pengungsi prioritas. Sementara ribuan lainnya dari Sudan, Palestina, dan Myanmar masih menunggu, entah sampai kapan. Pretoria meledak. Kementerian Luar Negeri, DIRCO, langsung mengeluarkan pernyataan keras. Kebijakan Amerika ini didasarkan pada narasi yang salah. Tidak ada kampanye diskriminasi terhadap warga kulit putih di Afrika Selatan. Mereka bahkan mengundang Duta Besar Amerika untuk memberi penjelasan. Pemerintah Afrika Selatan menyebut langkah itu sebagai bentuk politik rasial yang menyesatkan dunia. Presiden Cyril Ramaphosa menyebutnya campur tangan yang tidak sopan terhadap urusan domestik. Beberapa anggota parlemen menyebut Trump bermain dengan bara rasial yang bisa memicu konflik baru di Afrika Selatan sendiri. Karena di tengah masyarakat yang masih berusaha menyembuhkan luka apartheid, narasi kulit putih tertindas bisa menyulut api lama. Tapi alasan kebijakan ini mungkin lebih dalam dari sekedar belas kasih. Saat keputusan itu keluar, hubungan AS dan Afrika Selatan sedang dingin. Afrika Selatan sedang memperkuat hubungan dagang dengan China dan Rusia melalui blok BRICS. Mereka juga menolak mendukung posisi AS soal perang di Gaza. Trump membalas dengan cara halus, tapi menyakitkan. Menggambarkan Afrika Selatan sebagai negara yang menindas minoritas kulit putih. Seolah ingin mencabut legitimasi moral pemerintahannya. Dan langkah itu berhasil. Bursa saham Afrika Selatan sempat goyah. Nilai rand turun. Investor asing ragu. Afrika Selatan terpojok. Sementara di dalam negeri Amerika, Trump justru mendapat tepuk tangan dari basis konservatif. Ia dianggap melindungi orang Kristen Eropa di Afrika. Narasi lama tentang perang peradaban pun kembali hidup. Beberapa bulan setelah kebijakan itu, media menampilkan wajah-wajah baru, Afrikaner yang baru tiba di Amerika. Ada yang diwawancarai di Bandara Houston sambil menangis dan berkata, "Kami akhirnya aman." Ada yang menceritakan rumahnya dijarah, ladangnya terbakar. Tapi juga ada yang diketahui masih punya usaha besar di Johannesburg dan pindah bukan karena diusir, tapi karena ingin masa depan yang lebih aman untuk anak-anak kulit putih. Beberapa kelompok hak asasi manusia di AS mulai mempertanyakan validitas status pengungsi mereka. Apakah mereka benar-benar korban? Atau hanya migran yang diberi label pengungsi karena warna kulitnya? Kasus demi kasus muncul. Beberapa di antaranya diketahui punya latar belakang ekstrim kanan, termasuk mantan anggota kelompok paramiliter AfriForum yang dikenal keras dan anti pemerintah hitam. Tapi media konservatif Amerika tetap menggambarkan mereka sebagai orang baik yang dikhianati tanah airnya sendiri. Afrika Selatan tidak tinggal diam. Mereka memanggil kembali duta besar mereka dari Washington untuk konsultasi. Dalam beberapa minggu, kedua negara saling sindir di forum PBB. Menteri Luar Negeri Amerika menyebut diskriminasi rasial sistematif terhadap petani kulit putih. Sedangkan perwakilan Afrika Selatan menjawab, pernyataan itu hanyalah pengulangan propaganda era apartheid. Konflik ini bukan lagi soal pengungsi, ini perang narasi. Media di Eropa pun ikut terbelah. The Guardian menulis, Trump menggunakan Afrikaner sebagai simbol politik rasial baru. Sementara media sayap kanan seperti Breitbart menyebut kebijakan itu langkah moral yang benar untuk melindungi Barat dari kehancuran budaya. Dunia menonton dan bingung harus berpihak ke siapa.
Di Amerika, gelombang kritik semakin besar. Senator Demokrat menyebut kebijakan itu pelanggaran prinsip dasar kemanusiaan. Human Rights Watch memperingatkan bahwa Amerika telah menciptakan preseden berbahaya dalam sistem pengungsi global. Sementara, Refugees International menulis laporan berjudul When Asylum Becomes Political. Isinya jelas, Amerika tidak boleh memilih siapa yang pantas diselamatkan berdasarkan warna kulit. Namun, bagi sebagian publik Amerika, kebijakan ini populer. Karena bagi mereka, ini bukan soal ras, tapi soal melindungi peradaban. Sebuah survei dari Pew Research bahkan menemukan 52% pemilih Partai Republik mendukung prioritas bagi pengungsi Kristen kulit putih dari negara berbahaya. Ternyata ada jaringan yang lebih besar di balik keputusan itu. Laporan investigatif dari Financial Times menyebut bahwa beberapa donor besar Partai Republik mendanai kelompok lobi Friends of Afrikaner Farmers. Organisasi ini menekan Gedung Putih untuk mengakui persekusi terhadap petani kulit putih. Mereka juga mendorong agar tanah yang disita pemerintah Afrika Selatan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Di saat yang sama, Trump sedang berusaha menarik dukungan dari komunitas konservatif Kristen di Amerika Tengah dan Selatan. Narasi Afrikaner Kristen tertindas jadi alat propaganda sempurna. Dan dari situ, kebijakan publik berubah arah. Bukan lagi soal fakta, tapi soal siapa yang berhasil menguasai narasi. Sementara dunia sibuk memperdebatkan soal Afrikaner, ratusan ribu pengungsi dari Sudan dan Myanmar masih tertahan di perbatasan. Mereka menunggu dengan surat permohonan yang tak kunjung dijawab. Untuk mereka, tak ada prioritas, tak ada konferensi pers, tak ada kamera. Dan di Washington, kebijakan ini tetap dijalankan. Penerbangan kedua program Afrikaner Resettlement dijadwalkan akhir tahun. Afrikaner yang sudah tiba di Amerika diberi status tetap. Dan pemerintah berencana menempatkan mereka di komunitas baru, mirip proyek pemukiman era 1980-an untuk imigran Vietnam. Tapi bedanya, yang ini berdasarkan warna kulit. Sejarah sering berulang dengan wajah baru. Dulu, apartheid memisahkan manusia berdasarkan warna kulit. Kini, di tempat yang disebut tanah kebebasan, warna kulit kembali menentukan siapa yang diselamatkan. Trump menyebutnya tindakan kemanusiaan. Tapi dunia menyebutnya politik identitas. Mungkin di atas kertas ini hanyalah satu perintah eksekutif. Namun di balik tanda tangan itu ada pesan yang jauh lebih dalam. Bahwa bahkan di abad ke-21 kemanusiaan masih bisa dipilih. Dan yang terpilih adalah mereka yang warnanya lebih terang. Jika Anda terkesan dengan cerita ini dan menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan bagikan ke teman-teman Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di video berikutnya.